Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you all in a good condition. Are you ready to study? Okay, let's open our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 8, lingkungan sahabat kita, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman semua dapat mengidentifikasi peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Berdasarkan isinya, teks wacana terbagi menjadi dua, yaitu teks non-fiksi dan teks fiksi. Yuk kita bahas satu persatu. Teks non-fiksi merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan cerita nyata atau bersifat faktual. Contohnya adalah karangan esai, biografi tokoh terkenal, teks jurnalisme yang biasa kita lihat di majalah atau koran, tulisan sejarah, dan karya ilmiah. Untuk mengidentifikasi urutan peristiwa teks non-fiksi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Baca teks dengan seksama. 2. Kita temukan kalimat utama atau gagasan pokok di setiap paragraf. Yang ketiga, tandai kata kunci dari teks tersebut. Selain dengan mencatat, peristiwa penting dalam teks non-fiksi juga bisa kita ketahui dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan wacana dengan menggunakan kata tanya 5W tambah 1H. Teman-teman masih ingatkah apa yang dimaksud dengan 5W dan 1H? Ya, 5W adalah what, who, where, when, why. Dan 1H-nya adalah how. Atau jika dalam bahasa Indonesia adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Bentuk urutan peristiwa penting teks non-fiksi dapat disajikan dalam bentuk peta konsep, tabel, menjawab pertanyaan, dan diagram alir. Sekarang kita bahas teks fiksi. Teks fiksi merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan rekaan atau imajinasi dan bukanlah kejadian nyata. Contoh dari teks fiksi adalah cerpen, cerbung, cerita rakyat, dan dongeng. Urutan peristiwa dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu peristiwa pembuka, peristiwa utama atau konflik cerita, dan peristiwa penutup cerita. Yuk, kita baca cerita fiksi berikut ini. Perjalanan Kak Galih. Pagi-pagi sekali, kulihat Kak Galih sedang berkemas. Ia membawa tas berukuran besar dan beberapa perlengkapan untuk mendaki. Ia hendak mendaki ke Gunung Papandayan bersama teman-temannya. Keesokan harinya, ibu memberitahuku bahwa Kak Galih sudah tiba di puncak Gunung Papandayan. Setelah menuruni puncak Gunung Papandayan, ia mengirimkan beberapa foto pemandangan matahari terbit dari puncak gunung. Bu, aku pinjam ponsel ibu ya. Aku juga mau lihat foto dari Kak Galih, ucapku. Sebentar ya, jawab ibu sambil menyodorkan ponselnya. Ini nak. Wah,
Cantik sekali pemandangan di sana ya, Bu. Kak Gali dan teman-temannya juga menanam pohon dan membersihkan sampah di sana, sahutku. Apa yang dilakukan oleh kakakmu dan teman-temannya itu perlu dicontoh. Menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas satu orang, melainkan semua orang, Ibu menjelaskan. Aku pun mengangguk setuju mendengar penjelasan Ibu. Melihat kegiatan yang Kak Gali dan temannya membuatku sadar bahwa lingkungan haruslah dijaga dengan baik. Jika lingkungan terjaga dengan baik, kita pun dapat menikmati keindahannya. Dari teks fiksi tadi, kita bisa membagi menjadi 3 peristiwa. Peristiwa pembukanya adalah ketika Kak Galih berkemas mempersiapkan perlengkapan untuk mendaki Gunung Papandayan bersama dengan temannya. Peristiwa utamanya adalah ketika Kak Galih mengirimkan foto pemandangan alam dari Gunung Papandayan yang indah. Kemudian Kak Galih dan teman-temannya menanam pohon dan membersihkan sampah di Gunung Papandayan. Dan peristiwa penutupnya adalah ketika aku menyadari bahwa lingkungan harus dijaga dengan baik agar keindahan alamnya bisa dinikmati bersama. Nah, untuk memahami materi yang sudah dijelaskan tadi, hari ini kalian akan mengerjakan tugas. Silakan teman-teman buka buku tema 5H halaman 51 dan 52. Pada halaman tersebut terdapat wacana yang berjudul Banjir Bandang Melanda Garut. Silakan teman-teman kerjakan peta pikiran yang ada di halaman tersebut. Kerjakan dengan tulisan yang rapi di buku paketmu. Jika sudah selesai, segera difotokan ya dan dikirim ke WA. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya ya. Jika ada yang kurang dipahami, teman-teman boleh loh bertanya dengan ibu guru. Okay, class. Let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.